Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pika Priana. Saya dari 12 TKJ 3. Baik, pertama di sini kita buka Winbox, terus kita pencet MAC address-nya. Lalu kita silang saja, kita lanjut ke interface. Sesudah di interface kita pencet WLAN. Dan kita masuk ke Ethernet. Udah itu kita langsung ke Ethernet 2, kita tambahkan ISP karena kita mencolok kabel internetnya di port 2. Lalu kita apply, baru kita oke. Kita lanjut ke Ethernet 3, kita ganti jadi Ethernet VLAN. Baru kita apply, baru kita oke. Setelah dari Ether VLAN kita tambah, lalu kita pencet VLAN. Dan name-nya diganti jadi Capsec. Lalu VLAN ID-nya kita ganti jadi 75 sesuai soal. Lalu kita pencet Ethernet VLAN. Lalu apply oke, kita lanjut bikin name guru. VLAN ID-nya 150, lanjut apply oke. Dan kita ganti lagi jadi siswa. VLAN ID-nya 225. Terus kita apply oke, sesuai yang diminta oleh soal. Lanjut ke IP DHCP client. Setelah ke DHCP client kita tambah, lalu kita ganti menjadi Ethernet ISP atau Ethernet 2. Apply oke. Kita tunggu sampai bound. Lanjut ke IP addresses. Kita tambah, kita ketik seperti yang diminta oleh soal 119.175.1/28. Lalu kita ganti interface-nya jadi Capsec. Lalu kita apply, kita copy. Udah itu kita lanjut apply copy, kita ganti yang 75-nya jadi 150. Kita ganti interface-nya jadi guru. Terus apply, kalian copy lagi. Kalian ganti yang 150 jadi 225. Terus diganti jadi siswa. Kalian apply, baru oke. Setelah itu kalian ke IP DHCP server. Kalian ke DHCP setup, kalian ganti jadi Capsec. Lalu kalian next sampai habis. Begitupun guru. Next. Oke, yang dimasukkan hanya yang statis saja. Jadi siswa nggak ditaruh karena dia pakai statis. Lanjut ke wireless. Setelah dari wireless kita klik WLAN, setelah itu kita ke wireless, ganti jadi mode AP bridge, kita ganti SSID-nya jadi UKK Pika. Lalu kita apply, kita oke. Lanjut ke security profile. Kita klik 2 kali, kita ganti nonnya jadi dynamic keys, kita centang 2-nya, WPA PSK, kita kasih password dari angka 1 sampai angka 0. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Lalu kita tunjukin, lalu kita apply, baru kita oke. Terus kita lanjut lagi ke IP hotspot. Lalu di IP hotspot kita masukkan hotspot setup, yaitu Ether WLAN, next, baru kita ganti DNS name-nya jadi Pika titik hotspot. Baru kita next. Oke, baru kita lanjut ke hotspot setup, kita ganti jadi Ether 5. Next, kita ganti namanya jadi Pika titik SCHID.
baru kita next. Kita lanjut ke user profile, terus kita tekan 2 kali, name-nya kita ganti jadi kepala sekolah atau capsek. Kita ganti jadi capsek atau kepala sekolah, itu bebas, terserah dari kalian. Lalu kita tambah rate limitnya. Rate limitnya 1840k garis miring 1840k. Lalu kita apply, kita copy, kita ganti lagi namanya jadi Pika. Lalu kita ganti rate limitnya jadi 2320k garis miring 2320k. Lalu kita apply, kita oke. Lalu adminnya diklik 2 kali, kalian bisa ganti all-nya jadi hotspot 1, adminnya kalian bisa ganti jadi kepala sekolah atau capsek. Di sini saya tulisnya kepala sekolah. Lalu passwordnya itu 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Lalu profilnya itu kepala sekolah. Lalu kita apply, copy. Kita ganti hotspotnya jadi Ether 5. Kita ganti jadi Pika. Lalu passwordnya itu ABC. Kita apply, kita ganti dulu profilnya, lalu kita apply, kita copy. Kita lanjut ke IP firewall, kita tambahkan jaringan di NAT, kita tambah, lalu kita ke action, kita ganti jadi Masquerade, kita tambah dulu di out interface-nya jadi Ether ESP. Kita apply, kita copy. Lalu di sini kita lanjut ke layer 7 protokol. Kita tulis di name-nya youtube.com dan twitter.com. Terus kita tambahkan shift 6 titik tambah buka kurung, kita bikin youtube.com garis twitter.com tutup kurung titik bintang dan dolar. Lalu kita apply, kita oke. Ke filter rules kita tambah ke in interface, itu di ESP-nya. Terus udah ke ESP, kita ke advance, ke layer 7 protokol, itu bisa kalian klik. Nanti akan muncul seperti tadi youtube.com dan twitter.com. Lalu kita ke actionnya, kita ganti yang atasnya jadi drop agar memblokir situs atau jaringan yang harus diblokir.
Lanjut ke files, terus kita buka dokumennya, kita flashnya kita hapus, dan kita tarik ke dokumen, login kita ganti selamat datang di hotspot Pika, lalu kita hapus si flash tadi, lanjut drag lagi yang dari dokumen ke Winbox, ke file Winbox. Kita tunggu, lalu sudah masuk ke file Winbox-nya. Di sini kita langsung konekkan ke jaringan WiFi UKK Pika. Kita masukkan password yang tadi 1 sampai 0. Lanjut lagi kita konekkan WiFi-nya ke UKK Pika. Kita masukkan kode yang tadi. Setelah itu kita telusuri https ://:/, lalu kita ketik pika.schid. Kita tunggu jaringannya. Setelah masuk ke MikroTik, selamat datang di hotspot Pika. Kita bisa masukkan Pika, lalu kita ketik passwordnya itu ABC, lalu kita connect. Silang, kita bisa tambah, lalu kita cari speed test agar kita tahu berapa limit yang kita capai. Kita tekan go, lalu kita tambah lagi. Kita tambah, kita bisa cari yang kita blokir tadi, youtube.com. Kita hapus dulu historinya. Kita tekan history, baru kita tambah titik 3. Lalu kita clear now. Oke, kita tambah, kita ulang dulu, bikin youtube.com. Terus kita tambah lagi, kita cari yang kita blokir, twitter.com.
Setelah itu kita cek speed test kita. Kita cek speed test sesuai dengan limit yang kita kasih. Lalu kita cek YouTube, udah keblokir. Kita cek Twitter. Ini bukti YouTube telah diblokir. Jaringan YouTube dan jaringan Twitter sudah diblokir. Lalu kita pindahkan kabel konfigurasi di mikrotik pertama di port 5, kita pindahkan ke mikrotik 2 di port 3. Ini kita ISC aja. Setelah kita masuk ke mikrotik kedua, kita ISC terus sampai habis. Lalu kita masuk ke bridge. Setelah masuk ke bridge, kita tambah, kita apply, lalu kita oke. Kita lanjut ke ports, kita bikin Ethernet 1. Lanjut kita ke portsnya. Kita lanjut, kita tambah Ether 1, apply, copy, ganti jadi Ether 2. Ini kita tekan ISC Ether aja. 3, apply, copy, lanjut ke Ether 4, hapus semua data-data. Apply, copy. Kita apply copy, lanjut kita ke bridge, kita tambah, kita apply, baru kita oke. Lanjut, oke terus. Kita ke switch, kita ke port. Kita tambah Ether 1, apply, copy, Ether 2. Lanjut ke switch, kita ke port, apply, copy, Ether 3. Yang pertama jadi di secure, kita ganti jadi always strip, kita ganti jadi 150. Kita apply, kita oke. Lanjut kedua yang Ether 3, kita secure, kita always strip lagi. VLAN ID-nya kita ganti. Maaf, kita ganti secure at fmissing, apply, baru oke. Lanjut lagi ke VLAN modenya itu always strip. Lalu kita lanjut ke VLAN ID-nya 225. Lanjut ke Ether 5, itu kita secure, lanjut always strip. Lanjut ke 75, lalu kita apply oke. Kenapa 2 tidak diganti? Karena di situ kita konfigurasinya. Lanjut pengecekan. Lanjut kita tambah VLAN. Lanjut kita ke VLAN, lalu kita tambah VLAN ID-nya diganti jadi 75. Kita masukkan port 1 dan port. Kita lanjut, kita masukkan Ether 3. Lalu kita masukkan yang di bawahnya lagi Ether 5. Kita masukkan Ether 5. Lanjut apply. Apply oke, kita tambah. Kita ganti VLAN ID-nya jadi 150. Kita lanjut taruh di Ether 3. Lanjut Ether 1, apply, copy, ganti lagi VLAN ID-nya 225. Itu kita ganti Ether 4 dan Ether 3, baru apply, lalu oke. Setelah sudah dikonfigurasi semua, kita lanjut mengecek IP atau VLAN ID-nya di control panel. Itu kita ganti ke port 5, 4, 2, dan 1. Lanjut, ini kita ngecek IP-nya itu 150.
Ini kita ganti ke port lain, jadi identifying. Begitupun seterusnya ya. Lanjut, ini kita nengok internetnya, itu 75 atau di port 5. Lanjut lagi yang lain. Ini yang 275. Lalu ada beberapa port yang diisi secara manual IP-nya. Contohnya seperti di layar.
Ini VLAN ID yang terakhir yang kita cek atau yang kita ketik secara manual. Sekian video tutorial saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.